hingga 49%, dan meski upah meningkat, pekerja tetap harus cermat dalam mengelola keuangannya. Penetapan upah minimum provinsi tahun 2014 telah berlangsung di 20 provinsi. Namun penetapan menuai gelombang penolakan oleh kelompok buruh yang masih terus terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Mereka beranggapan upah baru tersebut masih jauh dari kebutuhan hidup layak atau KHL. Upah minimum sendiri berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Besarannya ditetapkan 1 tahun sekali oleh gubernur atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang tentunya melalui berbagai riset terlebih dahulu. Tolok ukur riset didasarkan komponen kebutuhan hidup layak, ditambah nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Sehingga kelayakan jumlah upah minimum setiap provinsi berbeda-beda. Sehingga sangat wajar apabila UMP itu untuk masing-masing daerah berbeda. Karena tingkat kemahalan dari masing-masing provinsi itu berbeda sekali. Di Jakarta berbeda dengan dikatakan Kalimantan Timur, berbeda juga dengan di mungkin Jawa Tengah atau daerah istimewa Yogyakarta, katakan itu pasti berbeda-beda. Nah, metode apa untuk bisa mengetahui angka yang layak untuk hidup yang layak di masing-masing provinsi, ya metodenya harus dengan survei sih. Karut-marutnya penetapan UMP tak lepas dari permasalahan dasar masyarakat, utamanya dalam hal pengelolaan pendapatan. Ditambah lagi pola konsumtif masyarakat Indonesia yang terbilang tinggi, sementara minat berinvestasi atau menabung cenderung rendah. Lalu bagaimana cara mengatur keuangan yang bijak? Berikut langkah-langkahnya. Dari 100% pendapatan yang Anda terima, jika memiliki angsuran, alokasikan maksimal 30% pendapatan untuk menunaikan tagihan tersebut. Selanjutnya, sisihkan dana menabung 10%. Setelah kewajiban angsuran dan tabungan terpenuhi, baru sisihkan 20% untuk kebutuhan gaya hidup, baik rekreasi maupun kegiatan sosial lainnya. Jadi, sisa 40% itulah yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Adanya peluang yang bisa memberi penghasilan tambahan juga harus disikapi dengan jeli. Harus sadarin bahwa yang namanya UMP itu untuk hidup yang layak saja, tapi kalau mau sejahtera harus lebih dari itu, bukan hanya dari upah minimum aja, tapi dari mungkin nanti bisa dapat dari bonus, dapat dari insentif, atau mungkin punya alternatif lain, bukan hanya sebagai pekerja atau bekerja pada orang lain, bekerja pada perusahaan, tapi juga mulai cari side income, mulai berpikir untuk mungkin usaha sendiri dengan pada saat hari libur misalkan mulai merintis sedikit-sedikit. Dengan kebutuhan hidup yang kian meningkat, strategi dalam mengatur keuangan harus terus dicermati. Terutama kontrol diri sesuai pendapatan alias besar tiang daripada pasak dan bukan sebaliknya. Apsari Retno, Yeri Wahyudi melaporkan.